Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita melanjutkan mitos dan fakta seputar makhluk jin, pemahaman dasar untuk memahami konsep ibadah kurban. Bab 2 kita tamatkan, mudah-mudahan Allah meridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan muqarraman munira. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tajiba asuhu bil khalqi basiran wa nadira. Wa da'iya ila khalqi bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma sholli alaihi wa ala alaihi wa sahbihi wa salim tasliman katsira. Segala puji tentunya hanya milik Allah yang maha mengetahui, maha melihat hambanya, maha suci Allah. Dialah yang ciptakan bintang-bintang di langit, dijadikan penerang bulan yang bercahaya. Kita bersaksi bahwa tiada Rabb selain Allah, bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya yang diutus dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira, pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dengan izinnya dan cahaya penerang bagi umatnya. Ya Allah, semoga dicurahkan sholawat salam baginya, keluarganya, doa dan keselamatan yang berlimpah. Amma ba'du, sebelum kita taklim, kita lapatkan dulu, kita kuatkan kembali keislaman kita dengan syahadatain, istighfar, talqin, zikir. Hanya ditujukan kepada Allah. Diikuti sama-sama hadirin. Lurus niat ridha Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat ummi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahaladzim. 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 Ilahi anta maksudi parid dokamat tubi atini mahabataka wa marifataka roharo la ilaha illallah la La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniya solihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani bi syafaat Nabi Muhammad bismillah wa bidillahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Tapi hajatnya pasang niat. Pak khususan Abaruhi Nur Muhammad, khususan Ilarohi Muhammad Nabi Yunaka, wabil khusus hadiri Al-Madi Khalifatul Radin, wabil khusus arwahi juriyatihi, khususan arwahi muslimin, mu'minin, wa muslimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
dilapatkan, diikuti doa memasuki Zulhijjah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minni tadiyati bisabilika atamana antu ta'atini idon il kuwata hatta atamakan minna al-qadai ala kulli saitaratin li syahwati wa syahwati alati tukhriku hadal abadaiman Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulin kafi kafanal kafi wanimal kafi. Alhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala kalaful mukmininal kita. Amin. 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 Ya Rabbal alamin. Rabbi syari sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Puji syukur tentunya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan qudrat iradatnya kita masih bisa diberi waktu untuk datang berthalabul ilmi di tempat ini. Hadirin jemaah ikhwan rahimakumullah, baik yang mengaji talaki langsung maupun tidak langsung melalui dunia saya. Tidak lupa alhamdulillah kita lamanu seluruhnya rahimakumullah. Hadir marata sanunakis sunwan wana wanikiltum al-gobi'ul fakiri. Al-fakir yang bodoh ini sebagai pentalim kita coba bahas as-satiru haqiq an muqalatin jinni bab 2 ya, mitos dan fakta seputar makhluk jin. Kita tamatkan, mudah-mudahan Allah meridainya. Amma ba'du. Sudah dipahami bersama ya bahwa antara manusia dan jin itu hidupnya berdampingan sebetulnya ya, tapi hanya beda dimensi. Itu akidah rukun iman loh ya, wajib. Bahkan makhluk jin pun seperti manusia pada umumnya, hampir sama karakteristiknya, cuman perbedaannya dia tidak bisa dilihat secara mata indrawi, dan perbedaan lainnya adalah dia penciptaan nasirnya berbeda, bahan dasarnya. Bahkan di makhluk jin itu sendiri ada yang terlihat pintar dan ada juga yang bodoh, juga ada yang sesat. Dan ada pula, jangan lupa nih, ahli sunnah ya, yang muslim sama dengan kita ya. Perbedaannya kan tadi disebut, makhluk jin tidak terlihat karena dia memiliki sifat apa? Ijtinan. Apa sifatnya? Ijtinan. Artinya tersembunyi, alias tidak terlihat secara indrawi. Itu sebabnya manusia nggak bisa ngelihat ya, karena mempunyai sifat ijtinan tadi ya. Tapi perlu dipahami, bagi yang memahami dan peka perasaannya dan soleh,
manusia itu bisa merasakan keberadaannya. Bisa. Sangat gampang. Syaratnya soleh. Ya. Jadi keberadaan itu kita bisa mendeteksi untuk tidak terlalu dominan mengganggunya, kan gitu. Ya. Nah, kepekaan itu sering kita tidak sadari. Kenapa? Karena kita kuat sekali hukum asbab. Maka hidup itu ada faktor yang disebut sabar dan pasrah. Maka kepekaan secara spiritual terhadap makhluk yang menjahili kita akan bisa dirasakan. Ya. Kalau bisa dirasakan, dia juga merasakan. Kalau dia merasakannya, dia pun tidak akan berani karena sudah ketahuan gitu. Ya. Ya. Jadi hijabi ketertutupan ego manusia itu, kekuatan akal itulah yang kadangkala kita sering tergoda dalam kehidupan sehari-hari. Ini perlu Andung jelaskan secara sisi yang lebih mudah dipahami. Jadi bohong ya, kurang begitu tepat kalau kita tidak bisa merasakan keberadaan jin. Kepekaan manusia itu ada. Tapi secara indrawi nggak bisa dilihat gitu aja. Apakah bisa dilihat? Bisa. Kalau jin memakai topeng, ya, berubah bentuk. Selemah-lemah jin saat dia berubah bentuk. Makanya makhluk jin ini sangat takut sekali untuk memperlihatkan diri dalam perubahan bentuk. Sangat takut sekali. Bagi yang peka perasaannya udah jelas deh, dan soleh pasti bisa merasakannya, pasti. Makhluk jin itu bisa melihat manusia. Kamtum duduk ini bisa. Tahu dia. Kadangkala bagi yang jahat biasanya disebut, ya terutama yang jahat nih, yang jahil. Tambah jangan jin aja. Apa? Jin syaiton. Jin mempunyai sifat setan. Jin mempunyai sifat jelek, jahil, durhaka. Ya. Jadi setan itu sandarannya kepada dua makhluk yang dalam kehidupannya tidak mengikuti aturan dan tidak paham bahwa hidup itu ibadah. Maka manusia juga bisa disebut setan dalam konteks sifat. Ya. Jadi kadangkala bagi yang jahat biasanya disebut jin setan itu yang sering menampakkan wujud. Tentunya penampakan ini dalam penyerupaan. Nah, jin itu menyerupakan, namanya ilmunya sihir. Apa? Ilmunya sihir. Ya, contoh. Apakah sihir kalau antum disirep, dihipnotis untuk berubah melihat dia itu cantik gitu, bisa kan? Banyak ya, berarti itu sih sihir. Jadi hipnotis apapun konsepnya di Islam dilarang, karena itu jenis sihir. Sama ya, paham ya? Orang yang terhipnotis berarti tidak tahu dirinya lagi, berubah penggambarannya dalam sifat keinginan orang lain, kan nggak boleh, ya kan? Itu sihir. Nah, akan lebih mudah memahami konsep makhluk halus gitu ya dengan perkara ini. Karena itu sering dia jin setan ini ya, yang jahil ya, menampakkan wujudnya tentu dalam jerupaan apapun juga. Kadangkala dia menyerupakan juga wujud manusia, tapi kebanyakannya binatang. Ya. Hal itulah yang tidak jarang membuat manusia menjadi ketakutan secara kejiwaan. Jadi dengan memahami konteks ilmu ini, insya Allah kita tahu setidaknya rasa takut kita
ada ilmunya dan menjadi sesuatu yang sifatnya bukan takut tapi meyakini dia ada dan tidak akan mampu menggoda kita. Itu yang paling sempurna. Jadi kalau ketakutan itu timbul, jin itu 50% merasa berhasil mengganggu kita. Udah 50% tuh. Nah, takut ini kan ada dua macam, Pak. Ya. Takut karena kita bodoh, tidak berilmu. Coba kalau kita berilmu, pasti ketakutan itu kurang. Ya. Nah, kalau kita berilmu ya kita paham. Jadi ketakutan itu awal pertama makhluk penggoda ini adalah dengan menimbulkan rasa takut di kita. Bagi mereka yang ketakutan saat melihat jin jahil atau jin setan ini, khususnya yang sedang menampakkan diri ya, maka ada tuntunan Islam membaca doa ini. Nah, uniknya jin ini menimbulkan takutnya itu adalah pada saat yang ditakuti pada kehidupan. Belum dapat kerja, belum dapat istri, nggak ada duit, itu masuknya tuh. Ya, itu masuknya tuh. Nah, pas kita sudah meyakini kalau sesuatu selesai itu dengan sesuatu materi, maka kita sama dengan kerasukan. Duduk nggak? Dalam tingkat, bukan dalam kesaraf. Dan itu sangat banyak di kehidupan sekarang. Nah. Karenanya Islam mengajarinya ada tuntunan baca doa ini istiqomah. Jadi setidaknya apapun juga nawaitu kehendak kita kehidupan dunia, pengen selesai sesuatu, pengen dapat kerja, pengen dapat duit. Bacanya cukup aja, fleksibel doa ini. Yang arahnya penghalang dari rasa keraguan, ketakutan kita yang pada pihak yang nyoba kita. Jadi itu aja. Bukan ke esensi, ke sekundernya, tapi ke primernya. Kadang-kala doa kita nggak sampai, itu karena kita sering meminta pada yang primer. Pada yang sekunder. Padahal primernya ini yang mesti dilakukan. Kira-kira ketangkap maksud yang Anung sampaikan. Hari ini banyak orang yang terkatrati. Semua dengan sesuatu yang mencemaskan dalam kehidupan. Padahal itu sekunder. Ya, yang primernya itu sebenarnya digoda. Jadi apa salahnya kita berdoa melalui tuntunan Islam? Ada yang sebut, pernah dengar nggak? Kalau doa permohonan kita yang paling baik setelah taubat. Doa pagi dan petang. Fikihnya gitu. Nah, sering diamalin nggak? Enggak kan? Jadi kita doanya kehendak. Itu sekunder. Primernya adalah intinya menyelesaikan kehendak kita. Ya, yang cabang itu adalah doanya apa? Doa pagi dan petang tuntunan sunnah. Maksudnya supaya jangan terusik dari kita yang akan lakukan. Supaya hal itu dalam bahasa vulgarnya penggoda tadi kabur. Insya Allah dengan doa pagi dan petang itu kabur. Kabur si penggoda tadi atau nggak semangat gitu. Tapi syaratnya kalau doanya diilmui dan benar. Setidaknya sudah diilmu itu. Doa primer kita tiap hari itu bukan doa yang lain. Antum masuk neraka, antum berkelakuan jelek, antum tidak dapat kerja, antum sakit, itu faktornya satu. Betul, ada faktor karena antum tidak menutupi penggoda tadi. Perintah secara fikih, doalah pagi dan petang. Udah dapat poin tuh. Tolong diilmui. Kita bahas dulu. Pernah sekali waktu makhluk jin menampakkan dirinya ke sahabat Nabi. Saat jin menampakkan dirinya, datang sahabat Nabi, dipukulnya dia, jin setan itu, pakai tongkat. Sekarang ada yang bisa mukul jin pakai tongkat nggak? Bisa. Kalau tahu ular itu jin. Kalau tahu kucing itu jin. Maka dalam kondisi dia
berubah bentuk selemah-lemah di jin. Ya. Betul kan? Tapi kita tidak tahu apakah itu kucing beneran atau jelmaan jin. Ah, inilah ilmu. Jangan kucing digapokin nanti kan? Nah, ya kan kacau tuh. Nah, disinilah gunanya kita thalabul ilmi. Ya. Jadi karena itu dari hadis tadi, ya, sahabat yang memukul pakai tongkat jin ini, ya, itu mau mencuri kurma milik sahabat Nabi bernama Abu Hurairah. Hadis itu sahih loh. Akhirnya sahabat Nabi itu berhasil menangkapnya kan. Nah, akan tetapi makhluk itu akhirnya dilepas. Pertama karena dia mengajari salah satu penangkal aku takut. Salah satunya surat Al-Baqarah. Masuk poin tuh, amalan. Yaitu ayat kursi. Ya. Perkataan pertama, jin yang ketangkap sama Abu Hurairah itu, Abu Hurairah jelas soleh. Berkata begini, la tatakiluni li'ani lam ablughin nasab. Jangan tangkap aku karena tak sampai nisabnya. Apa itu arti nisab? Tidak sampai nisab ialah berarti harta yang dimiliki belum mencapai batas minimal. Yang diambil itu enggak semuanya. Ya, belum lengkap. Hadis itu sahih loh. Ini hadisnya panjang tapi Antum simpulkan yang pokoknya. Jadi makhluk itu akhirnya dilepas kembali. Nah, makhluk jin setan itu memang pernah ditangkap dan setelah dikadukan Nabi. Betul, ya betul itu jin, tapi jangan dipercaya 100% itu Nabi. Ya. Bisa ditangkap oleh manusia. Dia bukan Nabi kok sahabat, tapi soleh. Ya. Tentunya dengan syarat menangkapnya. Gimana syaratnya awalnya? Ketika makhluk jin dalam bentuk penyerupaan. Dalam bentuk penyerupaan. Nah, Abu Hurairah bisa nangkap kan menyerupai manusia. Ya. Antum di pasar bisa ngeliat ke mana jin mana enggak? Enggak kan? Ya kan? Paling banter ular aja kan? Itu pun walau alam. Apakah itu menyerupai binatang, anjing, ular atau bahkan berwujud manusia? Bahkan jin itu ada ya? Ada. Memang ya ada kok. Oleh sebab itu dia itu kerjanya intinya untuk menghalangi permohonan kita dalam kehidupan dunia wal akhirat supaya salah. Jadi primernya bukan kita memohon sesuatu, pengen naik pangkat, pengen dapat suami, itu dulu. Yang primer tadi. Ya. Karenanya oleh Nabi disuruh membaca Al-Mat surat. Ada kumpulan zikir dan doanya. Biasa disebut doa pagi dan petang. Ya. Udah deh, nggak usah dipikirin dapat nggak kerja. Ini nggak dapat nggak kita istri yang soleh. Ah, udah namanya dikte tuh. Dapat nggak kita rezeki yang bagus. Itu sebenarnya sekunder tuh. Ya. Yang pentingnya penyebab itu nggak dapat itu. Ya. Ya kita memohonnya dengan doa pagi dan petang. Caranya langsung ya. Habis subuh harus sekali habis. Habis asar sekali habis. Habis maghrib sekali habis. Habis isya sekali habis. Mau tidur malam cukup sekali habis.
Itu ajarannya. Jadi sependek-pendek doa pagi dan petang, Fatihah sekali. Duduk. Ingat Fatihah, langsung bismillah tanpa ta'awudz. Ta'awudz beda. Tanpa ta'awudz, bismillah. Walad dolin. Ya. Sekali habis. Sudah itu Al-Ikhlas qul huwallahu ahad itu 3 kali. Ya, berapa kali? 3 kali. Pagi dan petang itu selesai sholat, tahu nggak? Ya, sehabis sholat subuh sekali, zuhur sekali, asar sekali, maghrib sekali, isya sekali, mau tidur sekali. Berapa kali jadinya? 6 kali istiqomah. Jadi tiap menemui waktu, antum terhalang dari gangguan yang berbahaya dalam kehidupan antum. Itu kan primer. Kok jadi aneh ya, sudah ini ya, sudah kita sholat fardu, kita memintanya kehendak pribadi, bukan penghalangnya. Itu pantang-pantang banget orang yang mendalami ilmu ruhani mengamalkan ini, yang kayak gitu. Bukan artinya tidak mau berdoa, karena paham ilmu. Duduk nggak nih? Selama ini kita berdoa apa? Bahkan Senin Kemis itu menguatkan doa penghalang tadi pagi dan petang. Kalau kita puasa, Qul huwallah 3 kali. Sebelumnya Al-Fatihah sekali. Rabbil Falaq sekali. Rabbil Falaq sekali ya. Jangan 3 kali. Pangkal Al-Baqarah ayat 6. Ayat kursi sekali. Ujung Al-Baqarah. Ya, ujung Al-Baqarah. Ya. 286. Dibaca ujungnya. Iqra Iwan. Itu dia amalannya. Pagi, petang, dan sore sudah sholat fardu. Selesai semua itu. Primer. Bukan sekunder. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tu'ammilna
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuatu dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dan kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikul kepada kami apa yang tak sanggup kami mengumpulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Paham ya? Jadi di ayat Al-Baqarah ini tetar bacanya dari Rabbana wala. Nah itu ya, jangan semuanya. Ya. Kami Ustaz Fauji ya. Jadi disusun coba gini. Ini bukan fatwa, tapi ajaran. Apapun doa yang kemarin itu harus berjamaah. Hijib apapun juga itu harus berjamaah Mariando. Yang person individu 7 hari berturut-turut doa ini. Insya Allah kehendak antum nggak perlu menanya kemari. Sanggup? Masing-masing punya kehendak kan, punya keinginan kan. Antum tidak akan mengajari doa person itu melalui doa wasilah. Sampai nggak? Kalau doa wasilah harus majelis, harus jawiyah, harus ada masinis. Duduk nggak? Kalau person, antum belum ahli, belum. Ibarat naik pesawat, betul kan? Jadi doanya apa? Antum minta 7 hari dulu, nggak boleh putus. Ini bukan fatwa, aturan. Dan ini dipraktikkan sama Nabi kepada sahabat. Sahabat mengikuti berdasarkan tuntunan zikir person. Zikir personnya ini dia. Paham ya? Dan terkait kekhalifahan, kehendak dia, kesejahteraan, amanah, keselamatan. Karena yang kita baca ini adalah primer pangkal yang mesti kita mohonkan. Jadi kita nggak dikte Allah, paham nggak? Duduk. Nah, interaksian dong ya. Sanggup nggak 7 hari tiap sholat fardu membaca doa ini? Pertama, Ustaz. Ya. Setelah kita Assalamualaikum kiri, ya sholat, ya langsung baca apa? Fatihah 1 kali. Doa minta ampun sudah ada di duduk 2 sujud. Jangan diulang lagi. Ya. Setelah ini mau baca apa aja boleh. Prioritaskan ini. Fatihah sekali. Al-Ikhlas 3 kali. Rabbil Falaq sekali. Pangkal Al-Baqarah sampai ayat 6, tahu ya? 1 sampai 6. 1 kali itu. Ayat kursi 1 kali. Ujung Al-Baqarah 286 3 kali. Dari Robbana wala tahmil alaina. Berapa kali? 3 kali. Baru alhamdulillah.
Mau baca yang lain, setelah itu zikir 1000, zikir 2000, doa ini, doa 1000 dinar, silahkan saja. Andung minta tidak putus 7 kali. Mengurangi beban andung pertanyaan jemaah. Ya. Ini sanggup kan nih? Andung gak ingin bukti aja. Andung monitor loh. Berjanji sama Allah sanggup? Bukan kandung ya, kepada Allah. Artinya tidak boleh putus sholat sehari 5 kali. Ditambah minta, ini sunnah Rasul. Tidur ada wudhu, hadapkan ke arah kiblat seperti mayat, baca doa tadi. Belum hafal, khusus di Al-Baqarah, boleh dibaca. Sampai buktikan setelah 7 hari. Ragu dong nih. Bermohon kepada Allah, kita bisa mengamalkan ini. Gagal 1 kali, ulang dari pertama sampai 7 berturut-turut. Syukur-syukur bisa tiap doa selalu diamalkan sampai 40 kali. Yang duduk ini digempur kayak gitu gagal lo 7 kali lo sama gurunya. Yang duduk nih 3 kali bertele-tele. Halo. Ini bukan memaksa. Ada sandarannya, ada perintahnya, kita tidak tahu. Kok arahnya ke sini? Yang sering menghalangi adalah penghalangnya yang ada di kita. Nah, ilmunya gini. Jin yang paling dekat kita siapa? Bukan ifrit, bukan marit, bukan yang di luar, Horin. Arahnya ke sana. Yang ada di kita, makanya sifatnya person. Paham ya? Sifatnya pribadi. Nah, sifat pribadi sunnah Rasulnya begitu. Paham? Jadi cenderung ke amalan. Itu fakta, bukan mitos. Kalau wasilah agak sedikit mitos, maka harus pakai ahlinya. Tapi ini fakta, person. Tolong amalin. Mudah-mudahan antum bantu dengan doa bisa mengamalkannya. Antum jangan berpikir prioritas apa yang mesti diselesaikan dulu. Kalau kepada Allah, Allah itu tahu. Ikhtiar itu prioritas kita aja ikhtiarnya. Ikhtiarkan ini prioritas kita ke sini. Ini ikhtiar kita. Ya. Sama ya? Nah, sebelum dong kaji, ada pertanyaan hari ini? Dong boleh dibagi ke yang lain? Boleh. Kasih tahu aja. Anda nggak mau baca rita. Sekali lagi, Anda nggak ingin punya jemaah itu nggak bisa menyelesaikan persoalannya. Bukan nggak boleh, kecuali sakit, jodoh, pekerjaan, lulus sekolah, itu ada amalan person. Penyebabnya tadi, maka dikaji fakta dan mitos pengganggu tadi, yaitu yang sering dilupakan sama orang-orang modern sekarang. Setuju nggak nih? Logika kita harus menerima. Begitulah cara kita mendalami, menterapi diri supaya kita tidak mudah jatuh dalam kehidupan kita. Tidak ada jalan lain. Ini sebenarnya sudah bagian daripada terapi tasawuf. Amalannya itu tadi. Ayat kursi udah hafal ya, Al-Fatihah udah hafal ya, Al-Falaq udah hafal, Qul huwallah udah hafal, Al-Baqarah sampai 1 sampai 6 boleh baca ya. Ayat terakhir boleh baca, ingat nggak penuh ya, ayat terakhir 3 kali dari Robbana. Cukup alhamdulillah, udah tuh.
yang antum takutkan waktu tidur. Kenapa? Karena kita sering begadang. Ya, tidur, ada tidur. Ya, sanggup? Nah, di situ yang sering gagalnya gitu. Karena penutup penguatnya waktu keadaan kita mendekati tidak sadar. Ya. Mudah-mudahan Allah menolong kita bisa mengamalkannya, dan ini sunnah Rasul. Itulah benteng kita yang diajarkan Nabi Muhammad SAW supaya tidak diganggu dengan jin jahil, jin setan iblis dalam kehidupan sehari-hari. Kok pede ya, merasa kita nggak diganggu ya? Nah, penghalang kita itu. Yakin nggak? Coba. Apakah ini primer nggak? Primer ini, bukan sekunder. Ya. Yang pokok ini. Kita bahas lebih dalam lagi. Jin kan makhluk gaib. Diyakini jelas seyakin-yakinnya, termasuk rukun iman kita dalam ajaran Islam. Mereka kan diciptakan dari apa? Kabut api yang membakar. Itu bahasa sains. Kabut api yang membakar. Kalau kabut nggak sama dengan asap. Nggak ada asapnya. Tahu panas saja. Jadi nggak ada unsur oksigennya. Kalau ada unsur oksigennya, ada asap. Ya. Anda tidak memperdalam esensinya, ya. Jadi mereka itu, makhluk jin itu, khususnya yang ada pada manusia, kembaran kita sering menyebutnya, korin itu, diciptakan dari kabut api yang membakar. Tapi diberkahi. Nah, ada di sunnah tuh, ada di hadis tuh. Jin korin itu diciptakan dari kabut api yang membakar, tapi diberkahi. Paham nggak? Dia diberkahi. Kalau nggak ada itu, antum nggak bisa, nggak ada semangat. Sampai nggak? Ya. Tapi juga bermasalah dalam konsep akidah, juga bisa terganggu nih kalau kita tidak ilmunya. Nah. Diberkahinya salah satunya dengan kehendak bebas. Makanya jin korin itu, jin yang lain juga ada kehendak bebas, maka kena perintah ibadah. Duduk gak? Jadi ada akses gini. Kurang kita membuat maksiat dalam kehidupan, jin korin pun akan melemah. Kehendak bebasnya akan melemah. Termasuk juga manusia. Duduk kata. Jadi dalam konsep, kalau kita ngaji ke lebih intelektual, konsep jin ini merupakan bagian integral dari teologi sebetulnya. Ada yang menyebut mitologi Islam. Dan disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Kalau kita larikan ke budaya Islam, jin itu berinteraksi dengan manusia dalam berbagai cara loh. Termasuk merasuki individu. Ya. Memenuhi keinginan dan menyebabkan keinginan kita dibelokkan. Itu sebenarnya kerusakan. Karena kita ada hati. Ya. Jadi teks-teks Islam menyebutkan berbagai jenis jin masing-masing memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda. Jadi kalau disimpulkan itu ada 10 jenis makhluk jin. 10. Perbedaan dengan manusia segi fisiknya sama. Tapi jin segi pembentukan fisiknya beda, 10 ini. Berbeda. Gak sama gitu, gak sama. Manusia kan hampir seragam tuh, ada telinga, ada kupingnya. Dia enggak. Ada bentuk. Ya. Ada dipendekkan salah satu postur tubuhnya, ditinggikan postur yang lainnya. Nah, ada 10 jenis makhluk jin menurut ajaran Islam. Pertama disebut hin. Apa?
Hin, catat aja. Hin itu makhluk gaib. Nah sekarang jenis hin ini kita bahas sebelum pra-Islam ya. Paham ya? Setelah masuk Islam, yang solusi mengatasi jenis hin ini di pra-Islam itu manasak. Ketangkep nggak? Tidak boleh dipakai. Tapi kita harus mempelajari jenis hin ini sebelum pra-Islam. Karena dia masih menggunakannya. Duduk nggak? Kita harus mengatasinya bukan secara pra-Islam, tapi secara Islam, tuntunan sunnah. Jadi dipermudah sama Allah dengan cara doa pagi dan petang. Itu aja. Yang 10 tadi dengan doa pagi dan petang. Halo, sampai sini paham ya? Paham ya? Nah, hin. Bangsa Arab yang hidup berdampingan dengan jin ini, ya, jin hin ini jin setan, bukan muslim. Ya. Makanya di Arab sampai saat ini ada kampung jin dan berdampingan. Lebih berdampingannya itu secara fisik duniawi itu dekat sekali di orang jazirah Arab daripada kita. Dia ngumpul di sana. Ada kampung jin, ada masjid jin, bener nggak? Dan itu tahu dia orang Arab. Maka kita kaji sebelum pra-Islam jinnya ini supaya esensinya tahu. Karena dia sering membawa ke sini. Ya Allah, mudah-mudahan dengan memahami ilmu ini tidak diaplikasikannya antum tergoda dengan ini. Orang yang berilmu dengan sesuatu maka akan ada aplikasinya ke arah situ ilmunya. Mending doa, minta doa kepada Allah. Ya, maka amalkan doa pagi dan petang. Lanjut ya. Diyakini jin ini bagian dari ras pra-Adam. Jin ini namanya jenis jin. Sebelum Adam diciptakan, dunia ini sudah ada makhluk sebagai khalifah namanya jin hin. Nggak dikaji kan dulu? Ada kitabnya. Pra-Adam. Kitab-kitab klasik lama itu menulisnya jin ini. Dan dipercayai oleh kultur orang Islam dari kultur zaman Ibrahim. Diakui oleh kaum Druz bersama Bani Bin, Bani Tim, Bani Rim. Mereka adalah sekte Alawi. Jadi udah tua, sekte Alawi. Ini berdampingan. Kaum Alawi adalah komunitas dengan kombinasi unik karakteristik antara agama dan etnis yang sebagian besar tinggal di wilayah Levant dan mempraktekkan Alawisme. Itulah cabang Islam yang berakar dari Islam Syiah. Ayo, baru paham? Itu kuat sekali. Sekte ini menganggap ini pra-Islam ya, Nung sampaikan ya, sejarahnya ya pra-Islam. Jin sebagai bagian dari lingkaran waktu. Menurut sekte Syiah Alawisme, lingkaran waktu. Bagian dari lingkaran waktu yang mendahului manusia. Jadi Hin, Bin, Tim, Rim, Zan dan jin semuanya menjelajahi bumi sebelum manusia muncul. Karena itu Ibnu Katsir, Imad ad-Din, Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir, itu nama lengkapnya, adalah seorang teolog kan, ya, sejarawan Muslim terkemuka yang lahir tahun 1300 di Basrah, Suriah. Ia muncul sebagai salah satu tokoh intelektual terkemuka di masa itu di Suriah abad ke-14 dan meninggal pada bulan Februari 1373 di Damaskus.
Hin bin menumpahkan darah di bumi. Kitabnya ada klasik. Ya. Menumpahkan darah di bumi sebelum manusia. Yang menyebabkan para malaikat mempertanyakan perintah Tuhan. Untuk menempatkan Adam sebagai khalifah. Beberapa orang percaya bahwa Hin berperang bersama para malaikat melawan jin tanah. Jadi Hin ini jin yang ada di tanah. Khalifah pertama. Sementara yang lain mengasosiasikan mereka dengan udara dan percaya bahwa mereka mengambil bentuk anjing gurun yang diketemukan kemarin dong ceritakan. Itu jenisnya Hin. Jadi udah purba dia, ribuan tahun dan masih ada. Aduh, vulgar banget menyampaikannya ini enggak. Lu menyampaikan apa adanya dulu. Pra-Islamnya begitu. Ya. Jadi beda dengan jin udara, ini jin tanah. Juga disebut berada dalam penjelasan di puisi pra-Islam. Selain itu, kita nukil dari kitab-kitab yang lainnya. Muhammad At-Thahir Ibnu Asrur. Muhammad At-Thahir Ibnu Muhammad bin Muhammad At-Thahir Ibnu Asrur. Lahir 1879, meninggal Agustus. Ya. Tahunnya kurang tahu. Adalah seorang ulama Islam abad mendekati kemari, memperoleh gelar dari Universitas Ejitauna. Dikenal luas di bidang keahliannya yang menunjukkan bahwa Hin dan Bin sama. Mungkin berasal dari mitologi Persia dan Titan Yunani kuno. Dia memungkinkan begitu. Itulah jenis jin Hin yang pertama. Yang kedua, Ghul. Jenis jin Ghul. Makhluk gaib ini pra-Islam tinggal di tempat-tempat terpencil, khususnya hanya berada di tanah pemakaman. Namanya Ghul. Kalau orang Inggris sebutnya Ghoul. Beliau ini, Ghul ini jenis jin keturunan langsung iblis. Pada masa itu disebut pangeran kegelapan. Dalam Islam menyebutnya gitu. Ghul dikenal karena kemampuannya untuk merubah bentuk menjadi berbagai bentuk. Inilah yang sering berubah bentuk. Ghul ini jagonya berubah bentuk, tetapi selalu dapat dikenali, itu kelemahannya. Pada masa itu bisa dikenali perubahan bentuknya. Dari tanda khasnya, yaitu yang tidak bisa lupa, yang tidak bisa berubah. Jadi dia berubah dari manusia, tapi tanda khasnya ada yang nggak bisa berubah. Misalnya dia merupai seseorang lah ya. Iwan Haris misalnya. Kayak Iwan Haris kan agak ganteng dia. Ya Pak ya. Tapi kakinya kuku keledai. Itu yang nggak bisa berubah. Kira-kira paham nggak maksudnya? Itu jenis Ghul. Jadi dia selalu melihat arah kakinya. Kakinya tidak bisa merupai kaki Haris. Kuku ke keledai, dua aja. Itu Ghul. Dan sampai sekarang masih ada. Termasuk di wilayah Indonesia. Ayo, cuman nama tentu beda. Nama daerah. Nggak apa-apa ya, Anung jabarkan. Anung bertanggung jawab ini di share loh. Ada kitabnya masalah. Anung nukil dari kitab-kitab klasik. Jadi Ghul itu mudah dikenali karena kakinya tidak bisa berubah seperti kaki kuku ke keledai. Duduk ya. Nah. Ghul ini umumnya digambarkan sebagai perempuan, tapi tidak perempuan.
Disalahartikan demikian. Kadangkala pada masa itu menyalahartikannya bahwa jenis jin ini adalah betina semuanya. Tidak. Yang disebut masing daerah, salah satunya di Arab, sila. Orang Arab menyebutnya sila, dan kampung sila ada. Ada Bani Sila. Keturunan dari percampuran manusia. Itu pra-Islam ya, ingat. Umumnya gen-gen dari ini yang ada di sana itu penyihir. Maka sering menggambarkan ada penyihir yang naik naik itu. Nggak mungkin lah sesuatu itu digambarkan kalau tidak ada sebab, seperti vampir. Ada sebab. Nggak mungkin khayalan aja tuh enggak. Tapi pra-Islam. Wallahu alam kebenarannya. Tapi ada kitabnya, dan yang kebetul yang mengarang ahli-ahli tafsir dan sejarah. Penyihir Gul ini suka mengintai di padang pasir, sering berubah wujud wanita, tapi sebetulnya tidak wanita, menggoda untuk mengalihkan perhatian ya para pelancong, supaya mereka tertipu oleh tipu dayanya. Satu-satunya cara untuk melindungi diri dari jenis gul pra-Islam, membunuhnya hanya dengan satu pukulan. Pak, katanya gitu. Satu pukulan, karena pukulan kedua menghidupkan kembali. Kayak rawa rontek. Jadi nggak boleh nafsu. Tam katanya, pergi aja walaupun dia masih hidup. Nanti lambat-lambat meninggal. Jadi kalau kamu nafsu mukulnya sampai habis, dicancang, dia hidup lagi. Jadi dilarang 2 kali pukulan. Begitu iktibarnya. Ya, nah, pukulan kedua hanya menghidupkan kembali. Itulah gul. Nah, gul ini menjadi tokoh terkemuka dari yang disebut penyihir, ya, jago ilmu sihir. Karena itu di pra-Islam ada puisi Ta'abata Saron Tabit Injabar yang umumnya disebut dengan julukan Ta'abata Saron, adalah seorang penyair. Dia membuka suluk gelandangan. Suluk gelandangan kalau di sini apa ya? Kaum apa ya? Kaum yang sering ditusuk-tusuk ini, dibelang-belang. Itu dari Baduy itu. Itu abad ke-6 sampai ke abad 7 Masih di Arab pra-Islam. Menyebar sampai Afrika, dengan mudah bergabung dengan cerita. Akhirnya di sana disebut di Afrika suku Barbar. Yang sudah ada, yang sudah mencakup banyak hal dalam ilmu-ilmu penyihiran. Istilah gul ini sering digunakan dalam bahasa Arab untuk merujuk pada manusia kanibal. Dia makan apa aja yang sifat berdaging, dan sering digunakan untuk dalam konsep sekarang menakut-nakuti terutama anak-anak yang berkarakter buruk. Jadi istilah gol dalam bahasa Inggris berasal dari gul dalam bahasa Arab. Kalau ngedengar gol tulisannya gol dalam bahasa Inggris O-U-L, gol itu asal dari gul dalam bahasa Arab, dan awalnya merujuk pada makhluk yang sering berada di kuburan karena hobi makan bangkai, merampok, dan memakan mayat. Nah, di barat juga gol ini sering digambarkan sebagai makhluk yang dapat berubah bentuk dan tidak memiliki penampilan khusus, tetapi dikenal karena memikat orang-orang agar menjauh dari jalan utama dengan cara membakar, menunggangi, ya. Itulah gol. Sedikit banyak itu, nanti jelasnya silahkan baca. Ketiga, jan. Jan ini tadi ada nenek, ini bapaknya adalah iblis. Jan ini bapaknya Hinda di jin tanah. Jadi jan ini nenek moyang jin. Paham ya?
penghuni bumi sebelum Adam diciptakan, sebagian menganggap mereka golongan jin yang paling lemah. Jan ini paling lemah golongannya. Karena mereka dihukum diubah dibandingkan dengan bagaimana seperti kera. Maka menjadi manusia primitif, kesumpah. Kera ke binatang, hewaninya ke kera. Kan hampir sama dengan manusia. Itu usul di atas jan. Nah, manusia yang telah dirubah menjadi makhluk ke kera. Dalam bahasa Arab, jan berarti bersembunyi. Ular perubahannya menjadi ular yang sangat lincah. Tuh. Dan digunakan untuk menggambarkan makhluk gaib atau ular dalam Al-Quran. Dalam Sahih Muslim, jan digambarkan diciptakan dari campuran api dalam bentuk yang sifatnya agak berbau-bau hewani ketanahan. Dan terjadilah pada masa itu perang antara dia dan Al-Harith, iblis. Perang. Al-Harith itu iblis. Ya, mengakibatkan kejatuhan jan. Maka beliau dikutuk ya karena dia berusaha ini ya membuat makar. Itulah salah satu, dan ingin menjabarkan jan ini kitabnya ada di Ibnu Arabi ya. Konsep sufi salah satunya adalah jagonya adalah kesatuan wujud. Gitu aja. Nanti baca aja ya. Dari sana ya. Jadi ada kesatuan wujud gini, wujud asli dari api disatukan dengan tanah. Ke sana larinya, bukan ke Tuhan, bro. Kesatuan pembentukan materi, ya. Dan disinilah maka disebut manusia potensi walaupun dalam kehidupan menjadi hewan. Duduk. Maka ada keilmuan kalau di wilayah kita jadi jadian, dan itu betul. Sampai? Nah, Islam melarangnya, hukumnya haram. Karena dimanasak. Dan alhamdulillah karena kuatnya doa dari Rasulullah, tidak ada yang berani mengamalkannya. Kecuali yang murtad banget. Jadi ya masalah nyegik, jadi babi, jadi ini dia larinya ke sini. Paham ya? Namanya apa? Jan. Kita sambung ke part 2. Bismillahirrahmanirrahim. Shad wal Qur'ani dzikr balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wa la حين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا